Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Muhammad Al-Fatih versus Dracula. Ini bukan judul film horor ya, karena Dracula adalah sosok yang benar-benar ada menurut catatan sejarah. Hanya saja, ia dimitoskan sebagai sosok vampir. Bisa berubah menjadi kelelawar, menghisap darah, dan tinggalnya di kastil. Setidaknya, itu yang digambarkan dalam novel fiksi vampir karya novelis Inggris abad ke-19, Bram Stoker. Sehingga tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Dracula benar-benar ada dan bukan vampir penghisap darah seperti yang ada di berbagai film dan serial TV. Walaupun mungkin kekejamannya telah menginspirasi berbagai kisah selama berabad-abad bahwa dia adalah peminum darah. Jadi, sosok Dracula atau vampir yang kita kenal selama ini tidak benar-benar ada ya. Hanya saja, sosok ini terinspirasi dari sosok nyata. Siapa? Ada yang sudah tahu? Namanya adalah Vlad Tepes atau Vlad ketiga, Pangeran Wallachia yang lahir pada tahun 1931. Vlad ini lahir sejaman dengan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel yang lahir pada tahun 1932. Jadi Muhammad Al-Fatih lebih muda 1 tahun dibandingkan dengan Vlad. Vlad punya gelar Vlad the Impaler atau Vlad si penyula atau Vlad si penusuk. Nanti akan kita bahas kenapa mendapat julukan ini. Wallachia merupakan satu wilayah yang letaknya di selatan Rumania. Kalau teman-teman lihat gambar peta, Wallachia yang berwarna kuning dan Transilvania yang berwarna biru. Ayah Vlad Tepes adalah Vlad II Dracul, penguasa Wallachia. Nama belakang Dracul berasal dari bahasa Romania kuno yang berarti naga, karena dia merupakan anggota Ordo Naga. Ordo Naga menjadi semacam benteng pasukan salib untuk melawan Turki Utsmani. Sampai sini teman-teman jelas ya silsilah dari Vlad Tepes. Jadi Vlad II Dracul mempunyai beberapa anak. Salah satunya adalah Vlad Tepes alias Vlad ketiga yang nantinya menjadi inspirasi cerita Dracula seperti yang kebanyakan kita tahu selama ini. Akar permusuhan Dracula dan Al-Fatih. Pada tahun 1442 Masehi, terjadi perang antara pasukan Wallachia dengan pasukan Turki Utsmani. Vlad II memilih langkah netral yang mengakibatkan ia diusir dari Wallachia. Kedudukannya kemudian diganti oleh Janos Hunyadi, salah satu panglima perang di Transilvania. Tidak lama kemudian, Vlad II berhasil mengambil tahtanya kembali dengan bantuan pihak Turki Utsmani. Sebagai wujud loyalitasnya kepada Turki Utsmani, ia mengirim 2 orang anaknya, yaitu Vlad Tepes atau Dracula yang saat itu baru berusia 11 tahun dan adiknya Radu untuk belajar ke Turki. Kedua anak ini dididik secara Islam. Mereka diajari berbagai macam ilmu pengetahuan, filsafat, seni, berkuda, sampai cara memakai senjata. Mereka berdua kemudian memeluk Islam. Wallahu a'lam.
Apakah betul-betul keinginan dari hati atau hanya berpura-pura saja? Selain belajar di madrasah, mereka juga belajar keterampilan perang. Seiring bergulirnya waktu, kedua anak ini tumbuh menjadi dua pribadi yang jauh bertolak belakang. Radu tumbuh menjadi muslim yang taat dan berperangai lembut. Sedangkan Dracula tumbuh menjadi sosok pembangkang yang kejam. Tidak hanya membangkang, sifat keji Dracula pun semakin tampak. Salah satu hobinya adalah bolos dari madrasah untuk melihat eksekusi penjahat kelas berat yang kepalanya dipancung di alun-alun, yang diadakan setiap pekan. Ia menjadi penonton setia yang akan menyaksikan momen mengerikan tersebut. Meski demikian, Dracula menunjukkan kemajuan yang pesat dalam kemampuan militernya. Kemajuan Dracula tersebut menarik perhatian Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan pun menikahkan Dracula dengan salah seorang kerabatnya. Ada harapan Dracula akan menjadi panglima perang di kemudian hari. Saat Dracula masih berada di Kekaisaran Turki Utsmani, terjadilah kudeta lagi di Wallachia oleh orang yang sama, yaitu Janos. Konflik ini berujung pada pembunuhan Vlad II, bapaknya Dracula, yang dibunuh di rawa-rawa. Dan kakak Dracula yang tidak ikut ke Kekaisaran Turki Utsmani, yaitu Mircea, disiksa sampai buta, kemudian dikubur hidup-hidup. Mendengar kabar ini, Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian mengirim Dracula bersama ribuan pasukan ke Wallachia untuk merebut kembali Wallachia. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan, dan Dracula ditunjuk sebagai pemimpin di sana. Tapi Dracula menduduki Wallachia hanya selama 2 bulan karena si Janos Hunyadi ini melakukan kudeta lagi, kemudian berhasil mengusir Dracula dan menempatkan Dan II sebagai Raja Wallachia. Dracula kemudian melarikan diri ke Moldavia. Teman-teman bisa cek lagi di peta yang tadi letak Moldavia ya. Setelah menjadi penguasa di Wallachia, Dan II malah berkhianat kepada Janos dengan memihak Turki Utsmani. Hal ini dimanfaatkan Dracula untuk mendekati Janos. Karena merasa berasal dari pihak yang sama, maka Dracula dipercaya Dan II dan ditempatkan di benteng Sibiu. Di luar dugaan, Dracula menyerang Wallachia dan berhasil membunuh Dan II. Namun, kali ini bukan lagi sebagai wakil dari Muhammad Al-Fatih, melainkan sebagai pengkhianat. Setelah menaklukkan Wallachia lagi, Dracula mendeklarasikan diri melawan Kesultanan Turki Utsmani dan membunuh 1.000 tentara yang ditugaskan untuk membawanya ke Konstantinopel, ibu kota Turki Utsmani. Konstantinopel di masa sekarang itu letaknya ada di Istanbul. Catatan kekejaman Dracula. Selanjutnya, ketika berkuasa di Wallachia, ia bertindak sangat kejam dengan membunuh siapa saja yang tidak disukai. Jadi, suatu hari Dracula mengadakan jamuan makan malam dengan mengundang para bangsawan. Karena Dracula merasa terancam dengan keberadaan para bangsawan ini, maka para bangsawan beserta keluarganya oleh Dracula dan pasukannya ditusuk ke tiang hidup-hidup.
bukan hanya bangsawan, tapi pedagang, tuan tanah, petani, pengemis, beserta keluarganya juga ditusuk ke tiang hidup-hidup. Bukan hanya orang dewasa, bayi pun turut jadi korbannya. Jumlah korbannya mencapai 500.000 orang. Sebagian besar adalah orang-orang Islam dari Turki dan yang telah masuk Islam di Wallachia. Nah, jenazah yang sudah ditusuk ini dijejer dan dipasang di perbatasan Wallachia gunanya untuk menjatuhkan moral pasukan yang mau menyerang Wallachia. Dari beberapa sumber, Dracula sering duduk sendirian di depan jenazah yang ditusuk untuk menjatuhkan mental lawan. Sejak saat itulah Dracula atau si Vlad ini mendapatkan gelar Vlad the Impaler, Vlad si penyulah, Vlad si penusuk. Dracula bisa dikatakan sebagai kreator penyiksaan. Metode penyiksaan yang belum pernah ada dia ciptakan untuk memenuhi hasrat gilanya akan darah dan jerit korban yang sekarat. Naudzubillahi min dzalik. Korban-korban tersebut dibunuh dengan cara yang sungguh biadab. Di antaranya penyulaan, penusukan hidup-hidup manusia, pemotongan tubuh, merebus korban hidup-hidup, menarik orang dengan 2 kuda, dan masih banyak lagi kekejaman yang di luar batas nalar manusia. Jihad menumpas Dracula. Kekejaman Dracula membuat Sultan Muhammad Al-Fatih menyerukan seruan jihad untuk menghukum Dracula. Pada tahun 1462, Sultan Muhammad Al-Fatih mengirimkan 60.000 tentara ditambah 30.000 tentara non-reguler. Panglima pasukan yang dikirim oleh Sultan tak lain adalah Radu, adik kandung Dracula yang merupakan seorang muslim yang taat. Sementara tentara Dracula hanya 30.000 prajurit. Melihat jumlah pasukan yang tidak berimbang ini, Dracula melakukan strategi perang tengah malam. Pada serangan tengah malam, pasukan Dracula berhasil mendesak pasukan Turki Utsmani, tetapi dapat dipukul mundur pada saat fajar tiba. Bisa jadi, dari sinilah mitos dibuat bahwa Dracula takut dengan cahaya matahari. Atas kekalahan tersebut, pasukan Dracula melarikan diri ke benteng Poenari. Dracula terus melarikan diri dari kepungan pasukan khilafah. Pada sekitar tahun 1476, Dracula berhadapan dengan tentara Turki Utsmani di dekat Bukhares. Di sanalah dia berhasil dibunuh, kemudian dipenggal. Kepalanya dipercaya dibawa ke Konstantinopel, dihadapkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membuktikan bahwa penguasa yang bengis dan haus darah benar-benar telah mati. Sementara tubuhnya diyakini dimakamkan di dekat meja altar biara di pulau terpencil di Danau Snagov. Ada sumber yang mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah Radu, adik kandungnya. Dengan demikian, berakhirlah kekejaman melegenda sang Dracula. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah jangan lupa kasih like-nya ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Jazakumullah khair.